Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Faisal Salatalohi dalam program We Listen with Tabayun. Pada episode kali ini kita kedatangan atau kehadiran salah satu tokoh yang tidak asing lagi di publik Indonesia, orang tua kita, Bapak Dr. Ahmad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana aktivitasnya? Yang kita tahu Pak Rahmat ini saat ini mengabdi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia ya Pak ya? Betul. Bagaimana aktivitasnya di bulan Ramadan ini Pak? Ya, alhamdulillah fully booked. Penuh ya, ngasih pengajian, ngajar juga ya. Hari ini ngajar 3 kelas ya, plus kajian zuhur di Indosat ya. Alhamdulillah, jadi ini yang kelima ya? Di Asyarif, ya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Ustaz, kita ini masyarakat Indonesia di tengah suasana bulan Ramadan. Tentunya ini ada sebuah atmosfer yang kemudian mendorong jiwa kita, psikologis kita untuk kemudian semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk peningkatan ketakwaan itu adalah meningkatkan toleransi kita. Oke. Iya. Baik itu dalam konteks antar sesama muslim maupun dengan non-muslim. Iya. Bisa ceritakan sedikit secara norma, secara empirik, secara historis, bagaimana sih posisi toleransi itu dalam makna atau perspektif Islam itu seperti apa? Iya, begini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub was sahibil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun juga. Itu konteks hablum minallah. Wabil walidaini ihsana, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba dan kerabat, wal yatama anak yatim, wal masakin orang miskin, wal jari al junub dan tangga yang dekat, wal jari dzil qurba dan tetangga yang dekat, wal jari al junub dan tetangga yang jauh. Wabnis sabil, wa malakat aymanukum, wal jari dzil qurba wal jari wasahibil jih dan teman sejawat, wabnis sabil dan orang dalam perjalanan, wa malakat aymanukum dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pengertian ya, al jari dzil qurba, tetangga yang jauh, yang dekat dan yang jauh itu bisa dari dua perspektif. Perspektif tempat, lokasi, bisa dalam perspektif akidah. Nah, di dalam tafsir ya, Jalalain dan Ibnu Katsir dijelaskan ya, ukuran dekat itu bisa pintu ya, tergantung kebiasaan kita ya bertetangga. Bersebelahan pintu, ya itu bisa termasuk kategori tetangga yang dekat. Gitu. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Bahkan ada dalam sebuah hadis itu bahwa Nabi itu tidak bosan-bosannya berpesan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai saya menduga bahwa tetangga itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan waris. Ya. Bahkan ada hadis Nabi, tidak sempurna iman seorang manakala dia bisa tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan. Ya. Nah, itu tetangga ya. Tapi bisa dalam perspektif yang lain makna tetangga itu ya. Boleh jadi yang bersangkutan lokasinya berdekatan, bersebelahan pintu atau di depan rumah kita pintunya, tetapi berlainan keyakinan, berlainan agama, dekat secara fisik, tetapi itu bermakna tetangga yang jauh dalam konteks akidah itu. Tetapi Al-Quran kan tetap memerintahkan agar kita tetap berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Artinya meskipun ya berlainan keyakinan dengan kita, Allah perintahkan kita untuk tetap berbuat baik kepada tetangga kita yang jauh itu yang berlainan agama. Itu luar biasa Al-Quran itu.
Oke, jadi dengan pengertian tadi kalau ditarik dalam ranah kehidupan kita di Indonesia, Pak Kiai, kita tahu 83-84% itu mayoritasnya umat Muslim. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Muslim di hadapan agama yang memang minoritas, Pak Kiai, dalam konteks toleransi tadi, Pak Kiai? Artinya, kalau berlainan agama saja Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, bertoleran. Apalagi dalam konteks sesama agama kita, dalam konteks intramuslim gitu ya. Itulah yang kemudian melahirkan gagasan besar dari Ahmad Siddiq itu adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan, itu adalah konteks toleransi. Dan ukhuwah wataniyah, ya, persaudaraan kebangsaan. Meskipun dia berlainan agama, dalam konteks kita sebagai anak bangsa, kita toleran gitu. Itu luar biasa. Apalagi kalau misalnya dalam bulan suci Ramadan, bulan keberkahan, ya. Siapa sebenarnya yang merasakan keberkahan? Apakah hanya umat Islam? Tidak. Semua umat ya itu menikmati keberkahan dari bulan suci Ramadan. Itu toleran yang real itu. Ya maaf, ya. Ramadan itu identik dengan peningkatan konsumsi, betul nggak? Ya, betul sekali. Ada baju lebaran dan lain-lain. Siapa yang menyiapkan baju lebaran? Kita kah atau mereka? Itu bagian dari toleransi, berkah Ramadan itu. Konsumsi mungkin sebagian dari kita, sebagian dari mereka. Toh kita kan nggak pernah nanya agamanya. Oke, begini Pak Kiai, secara teoretikal banyak nas-nas yang kemudian sudah dipahami oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia terkait dengan toleransi. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali hal-hal yang mudah sekali memicu masyarakat untuk kemudian bersifat intoleran. Padahal mereka itu tidak mengerti betul. Sudah mengerti betul bahwa toleransi dalam Islam itu seperti apa secara teori, secara dalam perintah nas-nas itu Pak Kiai. Kira-kira apa penyebabnya Pak Kiai? Nah, sebelum menjawab, kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di We Listen with Tabayun. Baik, kembali lagi bersama saya pemirsa, kita masih di We Listen with Tabayun. Jadi kembali dengan pertanyaan yang sama, Pak Kiai. Secara teori, secara nas, banyak perintah Al-Quran tentang toleransi itu sudah dipahami oleh masyarakat Indonesia, Pak Kiai. Terutama pemuka-pemuka agamanya. Tapi ada beberapa hal yang memang kalau kita lihat misalnya dalam konteks dimensi politik, ada beberapa isu yang kemudian mudah sekali menggoyang atau merapuhkan toleransi itu, Pak Kiai. Kira-kira apa penyebabnya itu, Pak Kiai? Iya, ini ketika sudah ada bumbu-bumbu masalah politik, ya, ini kan kemudian menjadi beda, ya. Jangankan beda agama, sesama umat saja itu bisa masalah kalau sudah bumbu-bumbu politik, ya. Nah, itu barangkali mungkin ini menjadi catatan kita, ya. Apalagi kalau kita bicara tentang spektrum, ya, bangsa Indonesia, ya. Ya maaf saja saya tidak bermaksud apa-apa, ya. Coba kita bedah, ya. Sebenarnya variabel yang pemicunya itu masalah kesenjangan ekonomi itu yang paling potensial itu, ya, yang kemudian sedikit ya barangkali menjadi handicap, ya, terwujudnya toleransi itu, ya kan. Ini barangkali mungkin yang harus menjadi catatan kita bersama. Sebenarnya ya kalau mau jujur ya, kesenjangan itu kan hampir terjadi di semua negara, ya. Di Amerika juga kan terjadi kesenjangan. Di Saudi Arabia pasti juga terjadi kesenjangan, ya. Bagaimana kekayaan antara keluarga emir dan lain itu kan pasti beda. Di Brunei juga sama. Di Manila juga sama. Di Indonesia juga terjadi kesenjangan. Tapi kemudian ada perbedaan yang luar biasa, ya. Kalau di Amerika itu yang kaya raya dan yang miskin agamanya sama. Iya kan? Di Saudi yang kaya dan yang miskin, ya dia miskin agamanya juga sama, Muslim, ya. Kemudian di
Brunei yang kaya dan yang miskin, mungkin nggak ada miskin di sana ya. Itu agamanya sama ya. Di Manila sama. Nah, di Indonesia ini kan yang agak berbeda. majemuk. Yang kaya mereka, yang miskin kita umat Islam. Sehingga ini kan kemudian yang memicu ya dan mengganggu toleransi itu. Sehingga ada istilah teman-teman itu bahwa beda pendapat itu masalah. Yang masalah itu beda pendapatan sebenarnya. Ini yang kemudian mengganggu toleransi itu. Tadi. Jadi dalam konteks ini memang kemiskinan atau kesenjangan itu memiliki relevansi yang kuat dengan tingkat kesenjangan tadi, Pak Kiai. Iya. Jadi kalau kita melihat kesenjangan itu ada kemiskinan, ada pengangguran, pendapatan yang rendah. Dan ini di Indonesia saya kira bukan cuma peran dari pemerintah doang. Kita tahu Dewan Masjid Indonesia juga punya peranan itu, Pak Kiai. Bagaimana sejauh ini Dewan Masjid Indonesia mengaktualisasi perannya itu? Iya. Nah, kan begini, kan ada hadis Nabi, utlubul ilmah walau bisin. Carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Nabi kan pasti tahu Cina itu apa agamanya, tetapi Nabi itu merintahkan kita menuntut ilmu walau ke negeri Cina. Itu kan Nabi mengajarkan toleransi. Dalam konteks itu, Pak JK di beberapa kesempatan ya dalam memaknai utlubul ilma walau bisin, kita tidak harus ke negeri Cina. Karena di sini banyak komunitas Cina yang dapat menjadi tempat untuk kita belajar kepada mereka. Sepakat sekali. Mereka punya entrepreneur, semangat bisnis yang luar biasa. Kita belajar. Karena itu misalnya gagasan besar Pak JK itu bagaimana kita memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Karena paling tidak ya kata beliau yang perlu dimakmurkan itu pendiri ya kemungkinan akan makmur ya pendiri masjid, pengurus dan jamaah ya kan. Nah, kalau jamaah ini makmur, insya Allah masjid akan makmur. Karena bagaimanapun juga, insya Allah mereka punya kesadaran untuk berinfak dan bersedekah ke masjid. Maka kemudian menjadi penting untuk memakmurkan jamaah ini. Nah, dalam pandangan beliau ya. Nah itu yang pengen kita tahu, Pak. Dari 5 rukun Islam ya, kira-kira hanya 30% yang dilaksanakan secara penuh oleh umat Islam. Sementara 70% umat Islam belum sepenuhnya melaksanakan 5 rukun Islam itu. Yang dikerjakan apa? Dari 5 itu, syahadat, sholat, dan puasa. Tapi zakat banyak yang belum. Apalagi haji. Karena boleh jadi, ini perlu penelitian riset ya. Jangan-jangan ya, lebih banyak mustahik daripada muzakinya. Nah, oleh karena itu, maka kemudian tugas dan tanggung jawab kita termasuk DMI, bagaimana mentransformasi umat, ya, merubah umat, meningkatkan derajat umat dari mustahik menjadi muzaki. Oke, Pak Kiai, tahan sampai di situ. Ini yang pengen kita tahu konsep utama yang memang sudah digagas, dirancang dan akan diaktualisasi oleh Dewan Masjid Indonesia untuk merubah mustahik menjadi muzaki tadi. Oke. Namun kita jeda sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di We Listen with Tabayun. Baik pemirsa, masih bersama saya di We Listen with Tabayun. Baik Pak Kiai, kita kembali dengan pertanyaan yang sama. Ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang sebenarnya. Ketika DMI tampil ke depan dengan slogan atau tagline memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Dan salah satu bentuk langkah yang diambil oleh Dewan Masjid Indonesia yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Berbasis pada mensejahterakan para jemaah tadi. Salah satunya dengan cara merubah mustahik menjadi muzaki. Itu konsepnya, strateginya, aktualisasinya seperti apa Pak Kiai? Monggo Pak Kiai. Ya, gini. Nabi itu kan menyatakan al-mu'minul qawiyyu khairun
wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat secara fisik, kuat secara intelektualitas, kuat secara spiritual, dan kuat juga tentunya secara ekonomi. Karena orang yang kuat ini akan bisa melakukan peran-peran kekhalifahan dengan baik dan akan menjadi khair umat terbaik. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengaktualisasikan konsep Nabi ini, hadis Nabi ini. Nah, masjid ini adalah jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Ya, perkiraan 800 ribuan ya. Mungkin kalau bicara 800 itu terlalu banyak ya, separuhnya banyak. Kalau seperempat saja 200.000 itu ya bisa menjadi media untuk menggerakkan potensi umat, itu kan luar biasa dahsyat. Nah, DMI sudah melakukan itu ya melalui kegiatannya yang diinisiasi oleh Pak Arsyad Rashid, Ketua Bidang Ekonomi, melalui program yang namanya Rumah Wirausaha Masjid. Dengan melatih, jadi ada clustering lah konsepnya, ada masjid utama dan kemudian ada masjid di bawahnya. Masjid utama itu yang dijadikan tempat untuk melatih ya calon-calon wirausahawan ya. Nah, ini dilatih selama 6 bulan ya. Kemudian dievaluasi ya tingkat keberhasilannya dan secara serius nanti ya dari 50 itu dipilih yang terbaik yang kemudian menjadi trainer ya untuk di masjid-masjid yang lain. Nah, ini sudah berjalan ya. Kami kemarin juga sempat ngisi di Bank Indonesia dan setelah itu kami diskusi dengan teman BI juga tertarik dengan program ini. Sebab ini menjadi masalah bersama dan tantangan kita bersama. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas umat, salah satunya adalah di bidang ekonomi. Karena kan begini ya, kalau di dalam teori ekonomi itu kita mengenal yang namanya vicious cycle, lingkaran setan. Kenapa orang itu miskin? Dia miskin karena penghasilannya rendah. Kenapa penghasilannya rendah? Karena produktivitasnya rendah. Kenapa produktivitasnya rendah? Karena pendidikannya rendah. Karena pendidikannya rendah? Karena dia nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Karena dia nggak punya uang. Nah, jadi kita harus motongnya dari mana? Bisa banyak aspek, bisa dari aspek ekonomi, bisa dari aspek pendidikan. Misalnya melalui pendidikan gratis ya. Ekonomi ya kita bisa intervensi di sini. Tentu ya tidak bisa semuanya diserahkan kepada negara. Kita punya tanggung jawab. Karena Al-Quran memerintahkan kita وَلْيَخْشَى law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah kalian khawatir, takut sekiranya akan membiarkan, meninggalkan generasi-generasi kita menjadi generasi yang lemah. Khafu 'alaihim, hendaklah kalian takut. Falyattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Jadi bagian dari ketakwaan kita kalau menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang kuat, generasi hebat, generasi yang cemerlang. Dan tentu ketakwaan itu terkait dengan masjid. Karena apa? Al-Quran menyatakan, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahqqu an taquma fi. Bahwa sungguhnya masjid itu dari awal ya didirikan dengan tujuan untuk membentuk pribadi takwa. Dan kita ingat sebagian ketakwaan itu kalau kita punya tanggung jawab membentuk generasi hebat, generasi kuat ya. Oleh karena itu, maka bagaimana masjid ini adalah ya punya peran memberdayakan umat, apalagi Nabi mengingatkan kita kadzal faqru ayyakuna kufran, seringkali kefakiran menjadi kufur. Dan karena itu bagian daripada menjaga umat kita agar tidak menjadi kufur, agar mereka jangan menjadi fakir. Itulah tanggung jawab kita. Disinilah pentingnya peran masjid untuk memberdayakan
ekonomi masyarakat, ekonomi umat. Oke, ada juga hal yang memang dipertanyakan oleh masyarakat luas terkait dengan konteks pemberdayaan ekonomi berbasis masjid tadi itu. Iya. Oke, di situ kan konteksnya tadi konsepnya adalah salah satunya dengan cara melakukan pelatihan terhadap masjid-masjid dengan basis konsep satu masjid melatih masjid-masjid yang lain. Itu memang hal yang memang dapat dilakukan secara berkesinambungan. Tapi satu hal bagaimana dengan akses dan konteks permodalan itu juga yang sangat penting Pak Kiai. Iya, ya. Itu juga yang sering ditanyakan oleh banyak kalangan, banyak orang di masjid Pak Kiai. Iya, kan begini memang ya. Ada faktor-faktor produksi ya. Money, manajemen, market ya. Nah, kita sekarang coba intervensi dari sisi manusia. Artinya kapasitas, kemampuan, fashion. Nah, kalau ini meningkat, kita berharap ada modal yang masuk ke sini. Sebab bagaimana mungkin bisa mereka mengelola modal kalau mereka nggak punya kapasitas. Nah, karena itu ya tentunya program ini akan sukses juga manakala nanti didukung oleh sektor keuangan, yaitu yang namanya inklusi keuangan ya, perbankan dan lain-lain. Itu menjadi penting juga. Meskipun kita tahu bahwa uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang, butuh modal. Nah, dalam konteks ini, Pak Kiai minta maaf, saya potong sebentar. Bagaimana sih sistem atau ekosistem inklusi keuangan yang dibangun oleh Dewan Masjid Indonesia untuk menjamin permodalan dalam konteks menumbuh kembangkan perekonomian berbasis masjid itu, Pak Kiai? Jadi begini, kalau yang program yang sudah berjalan ini, yang Pak Arsyad ini kan didukung Tamasek ya. Kemudian ini Tamasek ini global Pak Kiai, funding betul. Global. Artinya mereka tertarik ya dengan program-program ini. Di samping ada Indica Foundation, kemudian ada Grab, ada Sofi dan lain-lain ya. Artinya mereka tertarik dengan program-program ini. Dan karena itu kita berharap juga ini menjadi pendorong bagi kelembagaan lain, lembaga-lembaga lain untuk masuk di program ini. Ya tentu saja ya, ini nggak mungkin semuanya dilaksanakan oleh DMI ya, karena ini terlalu luas spektrumnya. Mari ini dijadikan sebagai sarana bagi kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya semua pihak sepakat ya, masuk ya. Mungkin masjid punya programnya unik, rumah wirausaha masjid. Boleh jadi lembaga-lembaga lain punya program, ya mungkin namanya tidak persis sami, tapi tujuannya sama. Karena Al-Quran itu seringkali menyampaikan itu dengan konsep as-subul. Bukan sabil, as-subul. Banyak jalan, banyak cara, tujuannya sama. Untuk menciptakan apa? Khairu ummah terbaik. Nah, ini yang barangkali mungkin penting ya. Sama halnya dengan kita mau ke Surabaya ya, bisa naik kereta, bisa bawa kendaraan pribadi, bisa naik travel, bisa naik pesawat. Tapi tujuannya sama ke Surabaya. Nah, poin pentingnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas umat. Bahwa kemudian banyak lembaga terlibat, caranya beda ya, monggo silahkan. Nah itu. Siap. Mungkin dalam hal ini bisa dikatakan bahwa DMI membawa sebuah gagasan untuk kemudian mengajak seluruh pihak, lembaga keuangan dan juga lembaga industri, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan lainnya untuk kemudian sama-sama fastabiqul khairat tadi, berfastabiqul khairat, untuk meningkatkan kapasitas umat terutama dalam konteks ekonominya. Ketika ekonominya naik, kesenjangannya menurun. Dan ini insya Allah akan baik untuk semua ya. Maka akan kembali ke awal cerita kita tadi Pak Kiai, ketika kesenjangannya turun, toleransinya mulai membaik. Baik. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah bagi kita untuk kemudian meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai masyarakat Muslim yang memberikan peran besar bagi Indonesia ke depannya Pak Kiai. Tentu saja lewat peran-peran Dewan Masjid Indonesia ke depannya. Terima kasih pemirsa, terima kasih juga Pak Kiai sudah hadir di sini membersamai kita di studio. Berbagi banyak sekali yang Pak Kiai bagi dengan kita. Demikian pemirsa, saya Faisal Salatullah mengundurkan diri. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.